Nah, baterai HP-mu cepat habis ya. Kok bisa baterai HP cepat habis? Nah, seperti ini saya punya advance, saya punya baterai HP advance, kutub-kutubnya positif negatif saya hubungkan, maka dia akan menarik arus. Ini dalam elektronika gambarannya seperti ini. Ini baterai punya tegangan P, ini adalah hambatan dari HP. Dia akan menarik arus sebesar A. Kalau kita pasang ampere meter, ya, ampere meter ini dipasangnya secara serial, jadi kutub positif nyambung ke positif baterai, kutub negatifnya nyambung ke negatif baterai. Ini namanya mengukur arus secara serial menggunakan ampere meter. Kalau ini tegangan voltmeter diukur menggunakan voltmeter yang dipasang secara paralel, ya. Nah, ini bedanya pasangan serial dan paralel dari sebuah voltmeter dan ampere meter. Nah, HP-mu cepat habis itu kan ada dua faktor ya. Yang pertama, berapa sih energi yang tersimpan di dalam baterai E-nya itu loh berapa, energinya itu loh berapa tersimpan, yang tersisa berapa, dan berapa banyak energi yang dibutuhkan HP-mu, berapa boros ya HP-mu, itu disebut dengan daya HP. Jadi daya listrik P adalah berapa energi yang dibutuhkan oleh suatu alat persatuan waktu. Jadi dirumuskan P adalah energi yang dipakai dibagi selang waktunya. P sendiri daya listrik satuannya watt ataupun joule per detik, joule per sekon. Energi listrik yang terpakai atau terambil atau tersimpan dalam baterai satuannya joule atau disingkat J besar. Oleh karena itu rumusan P sama dengan E per T boleh ditulis untuk mencari energi yang terpakai, yaitu daya dari alat dikalikan dengan lama waktu. Nah, gampang kok mencari P ini ya. P ini cukup dikalikan aja tegangan baterai. Baterai biasanya 1,5 volt. Kalau untuk tegangan HP 3,7 volt. Kalikan dengan arus yang ditarik. Nah, arus yang ditarik. Jadi daya suatu alat adalah tegangan yang dibutuhkan dikali arus yang ditarik. Arus yang ditarik bisa dicari menggunakan hukum Ohm yang sudah kita sebutkan di depan tadi, yaitu I adalah tegangan yang dipasang dibagi hambatan dari alatnya. Jadi kita harus tahu berapa hambatan alat itu ya. Maka kita bisa mencari daya dari alat tersebut. Misalkan untuk sebuah blender dayanya berapa watt, lemari es berapa watt, lampu berapa watt, dan sebagainya. Nah, kita pengen masang 3 lampu dengan satu saklar, sekali klik tiga-tiganya nyala seperti ini. Nah, ini pemasangan secara seri namanya ya. Kemudian kita pengen tetap ini yang bisa diatur mana nyala mana mati, ini namanya pasangan paralel. Nah, untuk bisa memahami ini nggak cukup pakai hukum Ohm ya, nggak cukup. Jadi kita membutuhkan hukum yang berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Kirchhoff satu berkaitan dengan arus, bunyinya jumlah arus yang masuk suatu titik cabang harus selalu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Nah, ini penulisannya seperti ini ya, sigma itu artinya jumlah. Nah, ini tadi gambar lampunya secara elektronik digambarkan dengan skematik seperti ini. Ini arus yang ditarik keluar masuk ke sebuah titik. Nah, ini namanya titik node ya, titik simpangan. Nah, ini arus masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, I1, I2, I3 harus sama dengan I-nya baterai. Nah, dituliskannya untuk kasus gambar ini adalah I1, I2, I1 tambah I2 tambah I3 harus sama dengan arus yang masuk. Ini semua arus yang keluar dari titik. Yang kedua, kita membutuhkan hukum Kirchhoff untuk berkaitan dengan tegangan. Jadi dalam sebuah loop tertutup, jumlah tegangan baterai dikurangi dengan tegangan yang dipakai oleh hambatan listriknya harus selalu sama dengan 0. Nah, ini ya, ini tegangan baterai, ini tegangan yang ada pada hambatan R1, yaitu R1 kali I1, tegangannya ada pada R3,
yaitu I3 kalikan R3, tegangannya ada pada R2 yaitu I2 kalikan R2. Ini Kak, di loop pertama jumlah tegangannya menurut pupuk graf 2 ini 0. Di loop yang 2 ini juga begitu, 0. Adapun di loop yang besar ini juga harus sama dengan 0. Nah, penulisannya untuk masing-masing ketiga-tiganya di loop 1 ya, loop yang ada baterainya ini, dan loop 2 loop yang kecil yang enggak ada baterainya, dan yang ketiga adalah loop yang besar. Perumusannya seperti ini. Ya, dicermati baik-baik. Nah, ini loop 2, loop 1, ini loop 3. Nah, kembali kepada susunan lampu yang seri dan paralel tadi, bisa kita terapkan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Ya. Jadi untuk hambatan yang bersusun seri, prinsip arusnya adalah watt arus listriknya sama di semua bagian. Nah, ini lampu seri. Maka arus yang lewat baterai, arus yang lewat lampu 1, lampu 2, lampu 3 ini sama. Tegangannya bagaimana? Tegangan di baterai ini dibagi di tegangan R1 ditambah R2 tambah R3. Prinsip hambatannya bagaimana? Ini hambatan lampu 3 ini ekivalen dengan sebuah hambatan besar. Nah, berapa harusnya R hambatan besar ini? Kalau V0-nya sama, I-nya juga sama dengan I yang mengalir di sini. Nah, hambatannya ini berapa? R totalnya. Jadi, 3 lampu ini berperilaku seperti sebuah lampu, yaitu mengikuti persamaan jumlah saja. Hambatan 1 tambah hambatan 2 tambah hambatan 3 itu akan sama dengan R totalnya, ekivalennya. Bagaimana untuk prinsip serinya, untuk prinsip paralelnya? Nah, ini yang paralel lampunya ya. Nah, ini kalau dia setara dengan satu rangkaian setaranya atau ekivalennya. Prinsip arusnya kebalikannya tadi. Prinsip kuat arusnya adalah I yang lewat baterai ini harus sama dengan I masuk I keluar tadi ya. Nah, hukum Kirchhoff 1. Adapun prinsip tegangannya, tegangan di P dan Q ini sama. Menyatakan tegangan di R1, menyatakan tegangan di R2, menyatakan tegangan di R, dan sama dengan menyatakan tegangan di baterai. Jadi V0 sama dengan V1, V2, dan V3. V1 adalah I1 kali R1, V2 I2 kali R2. Adapun prinsip hambatannya, hambatan lampu R1, R2, R3 ini kalau dinyatakan dengan ekivalennya, ternyata R totalnya itu jumlah resiprokal R total adalah jumlah resiprokal dari S per R1, S per R2, S per R3. Nah, seperti ini disebut resiprok ya. Artinya seper. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan responsi dan tugas-tugas yang ada.